Kemudian siswa diminta menyimpulkan apakah penjualan itu untung dan rugi. Kemudian siswa diminta melakukan langkah yang sama untuk sebuah makanan atau minuman yang berbeda. Nah, poinnya adalah siswa diberi, siswa diminta, kemudian siswa diminta kembali, siswa diminta. Nah, itu Bapak Ibu. Kira-kira poin yang mana Bapak Ibu? Mengalami, luar biasa. Jawabannya seperti yang bulat. Oke. Saya akan terus pantau di kolom komentar ketika sudah bulat begitu ya. Kita langsung buka aja, Kak. Luar biasa emang guru-guru di Kota Bontang ini ternyata ya. Wow, betul sekali. Jempol 2 untuk Bapak Ibu. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah mengalami. Kenapa? Karena siswa-siswi diajak untuk doing, kemudian siswa-siswi otomatis akan observing. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, oke. Kita akan lanjut ke kegiatan luringnya ini. Nah, awas terkecoh ini Bapak Ibu ya. Nah, saya akan bacakan. Pada pertemuan selanjutnya, guru meminta 2-3 siswa presentasi mengenai apakah penjualan makanan dan minuman yang sering ia konsumsi itu untung atau rugi. Komunikasi. Apakah hanya komunikasi Bapak Ibu? 2-3 siswa presentasi. Berarti sebelumnya ada apa Bapak Ibu? Gitu. Sebelum adanya komunikasi ada apa? Interaksi. Oke, interaksi, komunikasi, interaksi. Ya, beragam jawabannya, interaksi, komunikasi, dan interaksi. Oke, luar biasa sekali. Komunikasi, interaksi. Kak, langsung kita buka. Jawabannya apa? Luar biasa sekali. Betul sekali Bapak Ibu, ini ada 2 poinnya. Interaksi dan komunikasi. Kenapa? Karena ketika dia berkelompok, otomatis akan adanya interaksi terlebih dahulu. Ketika dia menyampaikan secara personal, maka akan adanya komunikasi. 3 jempol untuk Bapak Ibu. Ya, begitu ya. 1 jempolnya saya pinjam punya Kak Munazir. Ya, oke, next Kak. Kita ke kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup, sudah jelas ini Bapak Ibu, setelah presentasi, siswa tadi kan presentasi Bapak Ibu, kemudian guru meringkas, apa itu untung dan rugi dan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian guru melakukan, langsung dijawab, refleksi dengan meminta siswa mengisi tugas refleksi. Apa yang sudah dipelajari, kemudian materi apa yang belum dipahami dan ingin dipelajari kembali. Bulat Kak, refleksi. Ya, karena timing juga, langsung saja kita buka. Betul sekali. Jempol 4. Yang 2 saya pinjem punya Kak Munazir. Luar biasa Bapak Ibu. Next Kak. Nah, pada poin selanjutnya Bapak Ibu, kita akan move on. Sebenarnya tidak move on, karena berkesinambungan Bapak Ibu, antara pembelajaran aktif dan materi motivasi intrinsik siswa. Nah, kita akan menuju ke motivasi intrinsik siswa. Pada poin permainan, karena tadi elemennya adalah pokok, gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada permainan ini sebenarnya akan ditekankan di mana Bapak Ibu? Dengan adanya permainan diharapkan siswa ini akan kembali memiliki rasa kompetisi. Begitu. Jadi ketika ada permainan, rasa kompetisi siswa itu diharapkan bisa terpacu. Contohnya bagaimana praktiknya Bapak Ibu? Kita bisa memberikan hadiah atau poin untuk siswa yang konsisten berpartisipasi. Misalkan begini, saya akan memberikan nilai sikap A kepada siswa-siswi yang selalu absen dengan tepat waktu, misalkan. Saya akan memberikan nilai A pada nilai sikap kepada siswa-siswi yang rajin mengingatkan rekan-rekannya untuk bisa bergabung dalam pembelajaran atau bagaimana seperti itu. Bisa Bapak Ibu kreasikan. Intinya untuk meningkatkan rasa kompetisi atau dalam bentuk permainan games-games yang bisa Bapak Ibu asah kepada siswa-siswi untuk meningkatkan rasa kompetisi itu Bapak Ibu. Begitu. Tapi ini secara afeksi tadi yang saya contohkan secara praktiknya.
Tapi mungkin untuk secara lainnya begitu ya, untuk mengasah permainan rasa kompetisi lainnya, Bapak Ibu bisa kreasikan. Gitu ya. Oke, kita ke elemen yang selanjutnya, Kak, yaitu otonomi. Ya, otonomi ini ditekankan bagaimana Bapak Ibu? Yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih. Untuk gunanya apa? Gunanya adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikannya. Misalkan, ketika dia melakukan proyek, dia akan diberikan kebebasan, dia akan memilih apa. Misalkan tadi dalam LKPD-nya, dalam RPP-nya tadi, dia diminta untuk ayam tadi kan Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan adanya otonomi ini, Bapak Ibu bisa kreasikan. Anak-anak bebas mewawancarai penjual apa saja, tidak hanya ayam. Penjual lele, penjual belut, penjual telur, penjual tahu misalkan, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silahkan memberikan kebebasan-kebebasan asalkan tujuan pembelajaran itu tetap tercapai, yaitu mengetahui untung dan rugi. Gitu ya Bapak Ibu kalau berbicara tentang RPP yang tadi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, jadi kita memberikan kebebasan siswa-siswi untuk memilih. Nah, dari sana dia akan merasa bahwa, oh, jadi saya ini diberikan kebebasan, jadi saya bisa merdeka memilih, saya ini akan mewawancarai siapa, istilahnya sederhananya begitu. Oke Kak, semoga bisa dipahami Bapak Ibu, kita akan next ke elemen yang selanjutnya yaitu tentang kepentingan. Next Kak, iya. Nah, kepentingan ini poinnya ada di mana? Nah, kita akan memberikan siswa kita apa sih sebenarnya manfaat dia mempelajari materi ini. Kemudian contoh penerapannya. Misalkan, siswa-siswi akan mengetahui atau istilahnya, nah ini Bapak Ibu, contoh praktiknya sudah dijelaskan. Jadi melakukan apersepsi dengan memberikan contoh konteks penerapan. Kemudian selalu menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi misalkan saya ambil contoh saja pada pembelajaran untung dan rugi tadi. Jadi sebenarnya kamu ini tujuannya untuk mempelajari untung dan rugi apa? Jadi kamu harus mengetahui tentang neto, tara dan lain sebagainya dan teman-temannya. Kenapa? Karena ketika nanti kamu dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, kamu harus mengetahui bagaimana ketika kamu berbelanja dan kamu tidak rugi, begitu. Atau contoh lain dalam kimia misalkan. Dalam kimia Bapak Ibu, contoh penerapan korosif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sana kita akan, siswa-siswi kita akan mengetahui kepentingan dari mempelajari korosif ini. Jadi kita harus menjauhkan barang-barang yang bersifat logam, itu dari apa saja. Seperti itu. Jadi barang-barang yang akan awet dan lain sebagainya. Intinya apa manfaatnya untuk dia mempelajari ini. Poinnya ada di sana Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada orang dekat. Next, Kak. Nah, tadi sudah ada permainan, ada otonomi, ada kepentingan, kemudian ada orang dekat sekarang. Nah, orang dekat ini maksudnya bagaimana? Kita manfaatkan social pressure yang ada di sekitar siswa-siswi. Misalkan dengan melibatkan teman dan orang tua atau orang sekitar, begitu. Nah, Bapak Ibu, contohnya bagaimana? Diskusi dan kerja kelompok, kemudian dengan mewawancarai orang lain. Nah, ini juga orang dekat Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada social pressure dari teman-temannya, misalkan dalam diskusi kelompok ada 5 orang, kemudian satu menghilang, pasti yang 4 ini sangat bingung mencari. Kamu ini kemana? Ayo kita kerja kelompok lagi, besok dikumpulkan, besok kita presentasi, seperti itu. Jadi kita manfaatkan social pressure, harus ada yang bertanggung jawab di dalam suatu kelas itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi istilahnya siswa yang paling semangat gitu. Jadi nanti akan dicari semua siswa-siswinya. Kemudian orang tua. Berikan orang tua itu mengerti bahwa setiap hari anaknya itu belajar, Bapak Ibu. Lalu bagaimana untuk orang tua yang bekerja, Bapak Ibu? Nah, untuk orang tua yang bekerja, saya punya tips yang sangat sederhana begitu ya, Bapak Ibu. Namun ini perlu komitmen yang besar. Misalkan Bapak Ibu menghubungi secara personal.
kepada orang tua yang memang sangat sibuk sekali. Begitu. Nah, dari sana kita berbicara dari hati ke hati bahwa anaknya ini belajar setiap hari dengan ibu itu dengan pembelajaran yang konsepnya atau modelnya seperti ini. Jadi tolong dicek gitu. Tidak perlu lama untuk mengeceknya, Bapak. Begitu. Berbicara kepada orang tua ini ya. Orang tua siswa. Itu hanya 2 menit saja. Apakah dia itu sudah benar mengerjakan ataukah dia terjadi kesulitan atau seperti apa. Jadi buat komitmen belajar juga dengan orang tua siswa, Bapak Ibu. Kalau ini langsung dilakukan tidak berat Bapak Ibu, tapi kalau hanya menjadi angan itu berat. Karena saya sudah mempraktikkan ketika bagaimana saya membuat komitmen belajar terlebih dahulu, nah itu sesibuk-sibuknya orang tua, maka tetap ada kontrol. Meskipun laporannya dari orang tuanya tetap telat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi siswa itu juga tidak tertinggal oleh rekan-rekannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang elemen yang terakhir adalah next Kak, yaitu kemampuan. Nah, poin dari kemampuan apa? Poin dari kemampuan ini bagaimana Bapak Ibu membuat hasil belajar siswa-siswi ini belajar atau terpampang nyata. Nah, tujuannya apa? Agar siswa-siswi kita ini merasa mampu dan percaya diri. Nah, contohnya kita pajang karya siswa secara virtual. Kita berikan pujian atas usaha yang telah siswa-siswi kita lakukan. Wah, terima kasih nak sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Wah, karya kamu sangat bagus sekali. Puisi kamu sangat menyentuh. Gambaran kamu sangat luar biasa sekali. Tarian kamu, badan kamu sudah sangat lihai dalam menari. Suara kamu sangat bagus dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Oke, next. Karena ini sebenarnya timing waktu saya ini dari 3 menit ya, Bapak Ibu. Kita langsung. Nah, ini masih RPP yang sama, kita langsung bedah ke next, Kak. Nah, kalau tadi sudah dibedah menjadi elemen mikir, sekarang kita akan bedah ke elemen pokok, Bapak Ibu. Nah, tadi kalau di elemen mikir ini interaksi. Kira-kira Bapak Ibu, kalau dalam elemen pokok ini apa Bapak Ibu? Guru melakukan kegiatan, membuka kegiatan, guru melakukan polling, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kepentingan, Ibu Rima Rizky, luar biasa sekali. Kepentingan. Kita langsung buka aja, Kak. Karena 3 ini menjawab dengan sama, kepentingan juga. Betul sekali. Berarti jempol 5. Yang satu saya pinjem punya Mbak Sinta. Ya, oke, luar biasa sekali. Next, Kak. Kita langsung ke kegiatan inti. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kegiatan inti yang pertama Bapak Ibu. Kalau tadi ini mengalami, kalau sekarang apa Bapak Ibu? Intinya tadi apa Bapak Ibu? Intinya di poinnya yang ini ada di sini. Siswa diminta melakukan langkah yang sama untuk sebuah makanan atau minuman yang sering ia konsumsi. Jadi tidak hanya ayam. Berarti apa Bapak Ibu? Ya. Nah, apakah permainan? Oh, otonomi. Ibu Laila langsung. Oke, luar biasa sekali. Oke, otonomi. Otonomi, luar biasa. Kak, kita langsung buka, Kak. Saya belum selesai memberikan clue, tapi sudah langsung dijawab. Iya, betul sekali Bapak Ibu, ini adalah otonomi. Kenapa? Karena kita memberikan kebebasan dia untuk kemudian memilih apa yang akan dia lakukan. Karena makanan yang sering ia konsumsi tentu saja antar siswa tidak sama. Luar biasa sekali. Berarti jempol 6 untuk Bapak Ibu. Satu saya pinjam punya Mbak Sinta. Punya kita sudah habis Bapak Ibu. Kemudian masih ada 2 jempol yang harus Bapak Ibu tebus. Ya. Next Kak. Nah yang sekarang ini, yang luring. Ini kira-kira apa? Kalau tadi sudah ada interaksi dan komunikasi. Orang dekat. Oke, langsung dibuka. Tidak apa-apa, Kak, karena ini sudah ada yang jawab orang dekat juga. Nah, ini adalah orang dekat dan kemampuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika ada presentasi berarti kita melibatkan orang dekat. Nah, karena apa kemampuan? Ketika presentasi juga kita akan mengetahui sebenarnya
kita ini sedang mempelajari apa? Apa manfaatnya untuk kita? Luar biasa. Nah, jempol yang selanjutnya, ketujuh, saya pinjam punya Bapak Ibu. Ya, punya Bapak Ibu masing-masing. Next, Kak. Sekarang kegiatan penutup. Kalau tadi sudah refleksi, kalau Kak, sekarang kira-kira apa Bapak Ibu? Next, Kak. Ya. Nah, kegiatan penutup, kalau tadi sudah refleksi, kira-kira ini apa Bapak Ibu? Poinnya ada di sini. Guru setelah presentasi meringkas kembali apa sih untung dan rugi, dan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian materi apa yang yang dia pelajari, kemudian materi apa yang belum dia pelajari. Ayo Bapak Ibu, ini apa kira-kira? Karena timingnya sudah habis ya Kak, kita langsung buka aja. Karena tadi juga ada tambahan. Kemampuan, luar biasa. Iya Bapak Ibu, ini adalah kemampuan dan kepentingan. Kenapa? Ketika kita mengetahui apa yang sudah dipelajari hari ini, otomatis kita mengetahui, kita sebagai siswa ya maksudnya, nah ini akan mengetahui, oh berarti saya sebenarnya memiliki kemampuan di bidang ini, mengingat materi tentang ini. Kemudian kepentingannya, karena mengetahui ini sangat penting untuk dipelajari, maka saya ingin mempelajari lagi. Luar biasa. Berarti ada 8 jempol untuk ada 8 jempol untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa. Yang satunya saya lagi pinjam punya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Kita akan langsung next. Masuk ke ruang kelas. Next. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan langsung praktik bersama instruktur kita tentang ruang kelas. Sebenarnya apa sih ruang kelas ini? Bagaimana sih cara menggunakan ketika tatap muka maupun daring? Memangnya efektif? Next, Kak. Nah, Bapak Ibu, ruang kelas ini adalah produk terbaru dari Ruang Guru. Sebenarnya tidak terbaru. Sebenarnya sudah 1 tahun lebih. Begitu. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa secara virtual dan blended berupa layanan Learning Management System atau LMS untuk para guru dan siswa. Nah, tampilan yang sangat besar itu adalah tampilan untuk guru. Bapak Ibu saya cepat saja nanti karena Bapak Ibu langsung praktik pasti sudah tahu nanti isinya seperti apa. Kemudian yang kecil adalah untuk siswa. Next, Kak. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam ruang kelas ini bisa apa saja? Nah, ruang kelas ini sudah terintegrasi Bapak Ibu. Apa-apa yang biasa Bapak Ibu lakukan di kelas bisa dilakukan di sini. Yaitu pertama membuat organisasi kelas dan daring. Kemudian membagikan materi buatan sendiri dan materi dari ruang guru. Kemudian membagikan tugas buatan dari soal dari ruang guru. Kemudian bisa merekapitulasi nilai, pengetahuan, dan sikap siswa. Kemudian melakukan diskusi dengan siswa dan melakukan absensi. Jadi sudah ada fitur-fitur yang sangat lengkap, bahkan sampai nilai saja sudah lengkap, terbaru Bapak Ibu, nilai pengetahuan dan sikap. Ya, next Kak. Nah, kemudian ini adalah next ya, ini adalah suatu gambaran. Intinya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menggunakan Chrome atau browser kesayangan Bapak Ibu semua untuk mengakses ruang kelas ini. Nah, untuk pengguna iOS, Bapak Ibu bisa gunakan Safari. Kemudian jumlah kelasnya per kelas itu 100. Jadi bukan jumlah total siswa, tapi per kelas, gitu ya. Jadi sudah sangat space-nya sudah sangat besar sekali. Kemudian file-file yang bisa diupload itu dokumen, PowerPoint, foto, kemudian juga video, Bapak Ibu. Kemudian size-nya bagaimana? Kecuali video ya, gitu ya. Itu 10 MB. Tapi kalau video itu sudah sampai 100 MB. Sudah space-nya juga sudah sangat besar sekali. Kemudian catatan untuk siswa hanya perlu mendownload aplikasi Ruang Guru, kemudian registrasi, dan itu gratis Bapak Ibu. Tidak usah perlu khawatir, itu gratis. Kemudian siswa masuk ke kelas Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan. Kemudian catatan untuk admin bagaimana? Nah, admin atau operator yang sudah membuat itu tidak bisa mengotak-atik kelas yang Bapak Ibu buat. Beliau hanya bisa memantau, atau juga berlaku untuk kepala sekolah. Gitu. Beliau hanya bisa memantau, tapi otoritas atau otonomi
Yang terjadi di kelas itu hak Bapak Ibu yang membuat kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next Kak. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam ruang kelas ini juga sudah menerapkan elemen mikir dan pokok di fitur-fiturnya. Secara berkala kita akan menemukan Bapak Ibu, oh mikir dan pokoknya di sini. Kalau saya jelaskan panjang lebar di sini tambah pusing Bapak Ibu sebelum praktik. Next Kak, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya langsung saja Bapak Ibu, kita akan langsung praktik bersama instruktur kita yaitu Kak